Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengajukan pertanyaan ya terkait mata kuliah kita yaitu pendidikan multikultural. Oke, yang pertama saya langsung bahas ya. Yang pertama pertanyaan dari Mbak Maulia Nandra yaitu terkait dengan dimensi pendidikan multikultural. Salah satunya yaitu tentang konstruksi pengetahuan. Itu contoh realnya itu seperti apa begitu ya. Nah, untuk konstruksi pengetahuan begini, yang pertama yang harus dipahami bahwa pendekatan atau model pendidikan multikultural itu memang belum banyak diterapkan secara konseptual ya. Maksudnya betul-betul dirancang seperti apa pendekatannya, kemudian desainnya seperti apa, modelnya seperti apa, itu memang belum belum dirangkai secara utuh khususnya di negara Indonesia. Tapi sebetulnya untuk nilai-nilainya itu sudah ada. Maksudnya kita sebagai pendidik atau mungkin guru-guru kalian sebelum kalian masuk ke perguruan tinggi begitu ya, sudah banyak di antara mereka yang berusaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan multikultural seperti diantaranya toleransi, saling menghargai begitu kan ada di seperti di mata pelajaran kewarganegaraan begitu ya, di mata pelajaran PAI dan lain sebagainya. Hanya saja ini belum menjadi sebuah pola atau model atau pendekatan yang digunakan dalam semua aspek pendidikan sehingga siswa atau peserta didik itu masih menganggap bahwa yang namanya toleransi, menghargai itu masih sebatas oh itu merupakan materi mata pelajaran PPKN, oh itu merupakan materi pelajaran PAI begitu. Bukan memahami itu sebagai sebuah kesatuan atau sebuah nilai yang perlu untuk diinternalisasikan begitu. Jadi sebetulnya nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan multikultural itu sudah berusaha untuk ditanamkan begitu ya, bahkan sejak zaman dahulu kala. Tapi konsep yang kita katakan bahwa ini pendidikan multikultural yang secara sistem ya, maksudnya sistem itu berarti dalam sebuah lembaga itu betul-betul memang ada di dalam kurikulumnya, itu memang belum ya. Jadi memang perlu adanya pengembangan ke arah sana. Jadi seperti apa pendekatannya, seperti apa modelnya, desainnya begitu. Nah, ini baru kita rumuskan dalam mata kuliah ini karena memang istilah pendidikan multikultural meskipun ini istilahnya sudah lama tapi kemudian ini muncul lagi dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara kita khususnya yaitu terkait dengan bullying, kemudian kekerasan dalam pendidikan dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi, di sini yang dimaksudkan konstruksi pengetahuan bahwa itu diharapkan seorang siswa itu diharapkan mengetahui atau memahami sesuatu itu tidak hanya sebagian-sebagian ya. Misalkan sebetulnya konsepnya itu hampir sama dengan pendekatan atau model pendidikan yang menerapkan kurikulum K13 ya. Misalkan anak-anak itu belajar sesuai dengan tema, bukan lagi sesuai dengan mata pelajaran. Maksudnya tema misalkan tentang diriku begitu ya. Jadi nanti akan belajar juga tentang di situ ada bahasa Indonesianya, kemudian ada kewarganegaraannya, ada PAI-nya begitu, ada matematikanya atau bahkan sosialnya begitu. Jadi maksudnya di sini yang namanya konstruksi pengetahuan kita melihat satu realita itu tapi dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Ya, ini untuk apa? Supaya kita tahu misalkan kita bicara
kita bicara tentang pendidikan. Kalau orang-orang dalam eh, yang misalkan kita dari perguruan tinggi Islam, tentunya kita akan melihat pendidikan dari sudut pandang Islam ya. Nanti berbeda dengan orang yang mereka itu dari misalkan perguruan tinggi umum. Mereka akan melihat pendidikan atau aspek-aspeknya itu ya dari perspektif mereka ya. Belum lagi ketika orang sosiologi, orang misalkan apalagi orang sains misalkan, ternyata mereka juga mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang pendidikan begitu ya. Jadi di sini yang namanya konstruksi pengetahuan itu arahnya ke sana. Jadi kita dilatih, siswa itu dilatih untuk melihat suatu fenomena atau suatu peristiwa itu dari semua sudut pandang. Bisa jadi itu juga misalkan kita menyajikan sebuah realita atau sebuah kejadian atau sebuah peristiwa begitu ya. Kemudian kita meminta peserta didik itu untuk memberikan tanggapan terkait dengan peristiwa tersebut begitu. Itu juga salah satu hal untuk melatih mereka. Kemudian kemudian untuk saling memahami atau melihat pendapat dari kawan-kawan yang lainnya itu juga salah satu proses. Nah, proses ini yang saya jelaskan ini proses paling dasar ya. Ini kalau tarafnya itu untuk anak-anak sekolah dasar ya. Tapi kalau untuk misalkan sekolah menengah atau menengah ke atas itu nanti bisa dikembangkan lagi. Intinya ketika kita belajar tentang konstruksi pengetahuan itu berarti kita melihat sebuah pengetahuan atau sebuah realita itu dari berbagai macam sudut pandang. Sehingga ketika kita menemukan ketika nanti di dalam masyarakat kita bertemu dengan orang-orang yang memang punya sudut pandang yang berbeda dengan kita sudah terbiasa dengan itu. Jadi begitu ya Mbak Maulia. Selanjutnya itu pertanyaan dari Mbak Eka Yuli terkait dengan urgensi pendidikan multikultural. Ya, kemudian ini ada yang namanya kebudayaan bangsa Indonesia adalah puncak kebudayaan di daerah. Iya, bahwa kebudayaan bangsa Indonesia itu merupakan gambaran secara umum budaya-budaya yang ada di daerah. Jadi secara tidak langsung budaya-budaya yang ada di daerah itu ya merupakan budaya Indonesia, bangsa Indonesia, begitu yang mempunyai ciri khas tertentu. Kalau misalkan mau generalisasikan begitu ya. Itu seperti itu. Jadi tidak perlu bingung ya terkait dengan model multikulturalisme, bahwa kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah itu ya merepresentasikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian pertanyaan dari Mas Fatta itu terkait dengan untuk membangun multikulturalisme dalam pendidikan, apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama yang perlu dipersiapkan karena kita berbicara tentang pendidikan, maka yang mempunyai hak untuk memberikan kebijakan itu adalah pemerintah. Nah, kita yang pertama yang harus beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu mengkaji lebih dalam terkait dengan konsep pendidikan multikultural itu yang tepat yang diterapkan di negara kita itu seperti apa dengan karakteristik masyarakatnya yang seperti ini ya. Kemudian kajian-kajian itu kemudian menjadi penting ya. Ketika kajian-kajian itu penting dan kemudian wacana tentang pendidikan multikultural itu kemudian semakin menggaung ya, maka ini juga akan menjadi perhatian dari pemerintah. Dan yang bisa kita lakukan sebagai calon pendidik atau kalian nanti generasi muda selanjutnya ya, yang bisa kalian persiapkan yaitu membentuk pola berpikir yang berbeda dengan kalian sudah belajar tentang pendidikan multikultural. Ini diharapkan kalian sudah mempunyai pola berpikir yang berbeda. Pola berpikir yang seperti apa? Bahwa sebuah pendidikan
itu tidak hanya mencetak peserta didik untuk menjadi seseorang yang individu yang pintar dari aspek kognisi saja, ya. Jadi tidak hanya dari segi kognisi saja, tapi juga dari sisi tidak hanya secara kognitif ya, tapi juga secara spiritual, kemudian emosional juga begitu. Bagaimana kita membangun individu-individu yang secara emosional itu mempunyai ya kecerdasan emosional yang tinggi begitu ya. Dengan begitu mereka ketika terjun di masyarakat, mereka akan menjadi individu yang mampu menerima atau mampu menerima beragam realita yang berkembang di dalam masyarakat, ya. Itu yang paling penting. Jadi intinya untuk yang perlu kita persiapkan sekarang terkait dengan pendidikan multikultural, yaitu kalian sebagai calon-calon peserta didik, calon-calon pendidik begitu ya, yang perlu untuk kalian persiapkan yaitu membangun pola pikir yang baru terkait dengan kemana arah pendidikan ini akan dibawa begitu ya. Selanjutnya itu pertanyaannya Mas Rizal terkait dengan penerapan real konsep pendidikan multikultural di sekolah, terkait dengan teknisnya. Apakah harus ada koordinasi resmi dari pihak sekolah atau pimpinan, atau dapat diterapkan masing-masing guru secara individu? Ya, ini tadi karena untuk penerapan sebuah model pendidikan atau kurikulum ya, apalagi yang kemudian memasukkan komponen pendidikan multikultural di dalamnya, ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak ya. Oleh karena itu kita tidak bisa begitu saja kita tidak bisa kemudian juga mengubah sistem yang ada sekarang begitu, karena kita juga bukan pihak yang berwenang untuk itu. Jadi yang bisa kita lakukan selama pendidikan multikultural ini belum masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, sebetulnya sudah, tapi maksudnya secara secara gamblang begitu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nilai-nilainya itu sudah ditanamkan begitu, tapi secara kerangka utuhnya itu memang belum begitu ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan ya tadi, seperti kita melakukan kajian-kajian, kita mencoba mewacanakan pendidikan multikultural ini, bahwa pendidikan multikultural ini penting. Pentingnya itu kenapa? Nah, itu bisa dengan kalian kalian membuat tulisan, artikel dan lain sebagainya, itu bisa. Kemudian kalau misalkan kalian menjadi seorang guru, itu juga bisa menginternalisasikan melalui mata pelajaran atau materi-materi yang kalian sampaikan begitu ya. Intinya bagaimana menumbuhkan rasa toleransi dalam diri peserta didik. Jadi yang namanya nilai-nilai toleransi, saling menghargai, kemudian menerima berbagai perbedaan, itu tidak hanya sekedar sebuah pengetahuan semata ya, tapi juga menjadi sebuah nilai yang diinternalisasikan baik melalui materi-materi pelajaran atau melalui ketauladanan dari seorang guru ya. Jadi itu ya Mas, kalau kalau menurut saya itu seperti itu. Nah, ini juga nanti yang akan menjadi tugas UAS kalian. Silakan nanti kalian itu membuat kerangka atau desain pendidikan multikultural itu menurut kalian itu yang seperti apa? Yang ada di bayangan kalian itu seperti apa begitu. Nah, kemudian pertanyaannya Mas Febru terkait dengan multikulturalisme dan pluralisme. Apakah sama atau ada
yang ada perbedaannya. Sebetulnya ketika kita bicara multikulturalisme, kita juga bicara pluralisme. Karena pluralisme itu merupakan salah satu ciri multikulturalisme, ya. Sepertinya sudah pernah saya jelaskan terkait dengan dua konsep ini, bahwa yang namanya pluralisme itu berarti sebuah keberagaman, ya. Keberagaman. Ya, kalau plural itu banyak, ya. Kita beragam. Tapi kalau sudah bicara tentang multikulturalisme itu juga beragam dan apa dan kita juga dituntut untuk bersikap, maksudnya multikulturalisme itu tidak hanya berhenti pada keberagaman saja, tapi juga bagaimana cara kita menyikapi keberagaman itu, bagaimana kita bisa menjalin sebuah apa namanya sebuah hubungan di dalam masyarakat secara harmonis begitu. Jadi keberagaman yang ada itu bisa dibentuk menjadi sebuah tatanan masyarakat yang memang harmonis begitu, ya. Kemudian untuk Muhammad Syahrul ini terkait dengan sebuah pendidikan multikultural, apakah bisa diterapkan di mana saja? Iya, multikultural ini, untuk pendidikan multikultural itu tidak hanya diterapkan dalam pendidikan formal saja, ya, dalam sekolah-sekolah, tapi juga bisa di tempat lain, seperti di keluarga, kemudian misalkan di TPQ kalau yang ngajar di TPQ, atau mungkin di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Ya, karena pada dasarnya pendidikan multikultural ini mempunyai nilai-nilai. Nah, nilai-nilai inilah yang menurut saya itu penting untuk diinternalisasikan, ya. Jadi sebetulnya kalaupun konsep pendidikan multikultural ini tidak secara gamblang tertulis di dalam kurikulum, ya, tetapi yang paling penting adalah bahwa nilai-nilai pendidikan multikultural ini betul-betul diinternalisasikan ke dalam diri peserta didik. Nah, ini yang kemudian menjadi penting. Jadi kalau seperti itu, berarti tidak hanya di sekolah formal saja, tapi juga di lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya atau di majelis taklim begitu, ya. Itu juga perlu juga untuk menginternalisasikan nilai-nilai ini, karena nilai-nilai ini itu dibutuhkan tidak hanya oleh generasi muda saja, tapi semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini juga perlu paham juga tentang nilai-nilai pendidikan multikultural. Supaya apa? Supaya kita bisa menyikapi segala sesuatu atau perbedaan yang ada itu dengan bijak, begitu ya, Mas, ya. Kemudian pertanyaannya Mbak Nian, mengapa pendidikan multikultural dapat menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum di Indonesia? Kemudian dalam kurikulum ini untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup. Iya, karena yang namanya pendidikan multikultural, ya, itu tidak, ketika konsep pendidikan multikultural ini diterapkan di dalam sekolah, maka tidak akan ada lagi guru yang menganggap bahwa siswa yang pintar adalah yang matematikanya nilainya 90, sedangkan siswa yang kemudian bakatnya itu dalam hal seni itu kemudian tidak dianggap pintar begitu, ya. Nah, ini tidak akan ada lagi di sekolah, sehingga siswa-siswa yang ada di sekolah secara tidak langsung mereka merasa dihargai dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Inilah yang kita maksudkan kenapa konsep pendidikan multikultural itu dapat mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup dari seorang individu, karena kita tidak dituntut untuk menjadi orang lain, kita dituntut untuk menjadi diri kita sendiri. Ketika seorang siswa bakatnya memang menggambar, dia tidak dicap menjadi siswa yang bodoh karena dia tidak bisa
mengerjakan matematika karena memang passionnya itu ya di lukis begitu ya, atau mungkin di kerajinan tangan, atau mungkin dalam hal mendongeng atau dalam hal yang lainnya ya. Jadi pendidikan multikultural ini menurut saya sejauh ini betul-betul pendidikan yang memanusiakan manusia, dan kita tidak dituntut untuk apa namanya untuk menjadikan seorang siswa itu menjadi orang lain begitu ya, tapi bahwa berusaha menyadarkan atau memahamkan mereka bahwa mereka itu adalah spesial dan setiap orang itu punya keterampilan sendiri-sendiri, kemampuan sendiri-sendiri. Nah, kemampuan itulah yang kemudian perlu untuk dikembangkan. Nah, kalau mereka merasa bahwa ada dukungan tersendiri terhadap passion yang mereka miliki, tentunya mereka akan bersemangat untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi yang mereka miliki, begitu ya. Kemudian Dea, apakah ada perbedaan dari sekolah yang menerapkan konsep pendidikan multikultural dengan sekolah yang belum menerapkan, seperti dari segi kurikulumnya atau konten materi pembelajaran yang disampaikan, keetnisan seperti etnomatematika begitu ya. Nah, tentunya ada perbedaan, tapi biasanya sekolah-sekolah yang mempunyai konsep pendidikan multikultural itu kebanyakan sebatas ini itu memang masih sebatas itu berhubungan dengan etnis ya. Seperti misalkan di sekolah Puhua yang ada di Purwokerto itu juga mengusung tema pendidikan multikultural karena di sana ada beberapa etnis seperti Tionghoa begitu ya, Chinese, kemudian ada Jawa begitu. Lah di situ mereka juga masih mengusung tema konsep pendidikan multikultural. Tapi sebetulnya yang bisa kita pahami bahwa konsep pendidikan multikultural itu tidak hanya sebatas terkait dengan etnis saja, tidak hanya sebatas budaya saja, tapi lebih dalam lagi, lebih detail lagi kalau menurut saya. Karena kalau kita hanya berbicara tentang etnis, budaya, tradisi begitu ya, itu akan sangat-sangat global. Sedangkan kalau kita bicara terkait dengan bagaimana cara kita menyikapi perbedaan dan kita bagaimana cara melatih anak sedari dini supaya mereka bisa menerima perbedaan itu, menurut saya itu akan lebih efektif dan ya akan lebih efektif ketika mereka kelak itu terjun ke masyarakat ketimbang ketimbang hal-hal yang global. Meskipun hal-hal global tentang etnis, tradisi, budaya secara global itu juga perlu juga, tapi bahwa nilai-nilai yang sederhana yang ada di dalam pendidikan multikultural ini juga tidak kalah pentingnya ya untuk diinternalisasikan. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Titis. Pengembangan pendidikan multikultural penting. Bagaimana tips-tips agar memiliki sikap dialogis yang baik, Bu? Ya, dari awal sudah saya jelaskan ya, bagaimana cara kita berdialektika dengan baik, yaitu kita jangan sampai lebih menonjolkan misalkan kita datang ke satu kelompok yang baru, kita jangan dulu terlalu menonjolkan dominansi kita sebagai seorang individu atau sebuah kelompok begitu ya. Kita lihat dulu kelompok yang ada di depan kita itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa, kemudian mereka itu tipenya seperti apa, baru kemudian kita bisa mengambil sikap. Oh, berarti kalau seperti itu sikap saya itu harus seperti ini begitu. Jadi sama seperti kalau kita menghadapi misal kita punya teman baru, kita jangan dulu ini loh saya, ini loh gue begitu ya. Saya ini pintar matematika loh, saya ini misalkan bahasa Inggrisnya keren begitu. Akhirnya orang-orang yang ada di hadapan kita itu kan justru akan
"Ih, apa sih?" begitu ya. Justru mereka akan merasa bahwa kita sombong atau bahkan, sebetulnya orang yang, ada di depan kita ternyata kemampuannya itu lebih tinggi dari kita dan ternyata mereka itu, oh baru segitu aja bangga begitu ya. Jadi, akhirnya tidak akan terjalin sebuah hubungan yang baik atau sebuah hubungan yang harmonis. Makanya kalau misalkan, itu berbeda ketika kita datang, kemudian orang itu akan kita melihat, siapa orang yang ada di depan kita, kemudian, setelah kita tahu baru kita, "Oh berarti sikap saya harus seperti ini," sehingga orang tersebut akan merasa bisa diterima, dirinya bisa diterima, dan kita pun akan bisa memposisikan diri kita. Jadi seperti itu, dalam masyarakat pun sama seperti itu. Ya, jadi itu cara berdialektika. Intinya ketika kita akan berusaha melakukan dialektika, kita tidak boleh memaksakan kebenaran yang kita anggap benar itu untuk kemudian dianggap benar juga oleh orang lain. Karena dengan seperti itu justru orang lain tidak akan pernah bisa menerima kebenaran yang menurut kita benar. Begitu ya Mbak Titis ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian Mbak Syifa, bagaimana cara mengaplikasikan pendidikan multikultural pada anak kecil agar mereka dapat lebih mudah memahaminya? Ya, seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan di atas, awal ya kita bisa menanamkan nilai toleransi dan saling menghargai, kemudian ya kita berusaha untuk mendengarkan. Kalau anak kecil, yang pertama kita berusaha mendengarkan apa yang mereka sampaikan kepada kita memahami. Suatu saat dengan begitu mereka juga akan berlatih untuk mendengarkan ketika orang lain berbicara. Nah, ketika sudah semakin besar lagi, mereka juga akan bisa dengan mereka mendengarkan orang lain berbicara, berarti mereka juga dilatih untuk menerima sudut pandang lain dari orang lain. Maksudnya mereka berusaha menerima pendapat-pendapat dari orang lain, tidak kemudian langsung menolaknya begitu ya. Tapi kemudian oh begitu, mereka dibawa untuk bercerita, untuk berdialog, untuk mempertemukan sebuah gagasan, ya. Jadi tidak kemudian langsung menyalahkan atau bagaimana. Jadi untuk anak kecil ini hal-hal yang sederhana sebetulnya ya. Jadi untuk pendidikan multikultural ini menurut saya memang sesuatu yang besar, tapi sebetulnya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, terkadang ketika kita ingin menerapkan sebuah konsep pendidikan yang besar seperti misalkan pendidikan multikultural, kita lupa bahwa hal-hal kecil atau sederhana seperti apa sih yang kemudian perlu untuk dioptimalisasikan, perlu untuk dimaksimalkan. Nah, terkadang kita lupa akan hal itu. Nah, di sini kita mulai dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu pertanyaannya dari Mbak Halimatus Sa'diyah, yaitu apakah pendidikan di pondok pesantren dapat dikatakan pendidikan multikultural, mengingat dalam pondok pesantren terdapat santri yang mempunyai latar belakang budaya yang beragam. Ya, jadi dimanapun, baik itu di pesantren, baik itu di kelas, baik itu kalau intinya ya, ketika kita bicara pendidikan multikultural itu, makanya tadi saya bilang itu sebetulnya tidak hanya sebatas tentang perbedaan etnis, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa. Kalau biasanya kita kalau sudah jelas berbeda itu akan lebih mudah menyikapinya. Tapi yang kadang itu sulit ketika kita satu, misalkan kita dalam satu kelompok yang sama tapi kita punya perbedaan pandangan, perbedaan argumen, perbedaan sudut pandang, itu yang kadang sulit untuk didialogkan, sulit untuk diterima, sulit untuk dipahami. Nah, di sini menurut saya konsep pendidikan multikultural itu harus juga merambah ke arah sana. Supaya apa? Supaya kita itu tidak hanya seperti misalkan perbedaan agama. Kalau kita berdialek dengan tokoh-tokoh dari agama lain, itu cenderung akan lebih bisa diterima ketimbang kita kemudian harus berdialek dengan sesama umat muslim. Itu akan sangat sulit sekali untuk menemukan
titik temunya begitu ya. Makanya kita dilatih untuk ke arah sana, supaya apa? Supaya yang namanya persatuan dan kesatuan itu tidak kemudian terpecah belah. Jadi begitu ya Mbak. Kalau di pondok pesantren dimanapun itu tetap yang namanya konsep pendidikan multikultural itu akan tetap bisa diterapkan. Yang terakhir itu pertanyaannya dari Mbak Uswatun Hasanah terkait dengan 5 dimensi dalam pendidikan. Apakah kalau 5 dimensi itu ada, itu kemudian pendidikan multikultural itu akan bisa dimaksimalkan? Iya, kalau itu bisa dimaksimalkan, ya berarti nilai-nilai pendidikan multikultural akan bisa terinternalisasikan dengan baik. Tapi yang perlu kita pahami bahwa kita mulai dari sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang sederhana itu dari mana? Dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri lalu bagaimana? Awal, iya kita mulai dari diri kita, mengubah pola pikir kita, bagaimana kita berusaha, kita bisa melatih diri kita untuk bisa lebih toleransi, untuk bisa lebih menghargai, untuk bisa menerima perbedaan. Nah, sikap itulah yang nanti akan menjadi sebuah pola pikir ya, paradigma. Ketika kita sudah punya pola pikir seperti itu, paradigma yang seperti itu, maka itu akan terinternalisasikan menjadi sebuah karakter di dalam diri kita. Nah, ketika itu sudah menjadi karakter, maka ketika nanti kalian menjadi pendidik begitu ya, secara tidak langsung kalian juga memberikan keteladanan kepada siswa-siswa kalian dengan sikap kalian. Ya, secara tidak langsung siswa kalian itu melihat bagaimana sikap guru-guru mereka. Nah, sikap itulah yang kemudian akan lebih mudah untuk dicontoh. Ya, jadi itu terkait dengan penjelasan konsep pendidikan multikultural. Jadi kalau misalkan apa namanya, itu penjelasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan jawaban dari saya atau tanggapan dari saya itu tidak membuat kalian puas, tapi ini justru akan membuat atau membangkitkan semangat kalian untuk tetap belajar dan ingin tahu lebih dalam terkait dengan pendidikan multikultural, sehingga kedepannya kalian dapat mendesain konsep pendidikan multikultural itu yang tepat, itu yang seperti apa. Begitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.